Hai guys, terima kasih telah mengklik video ini. Di video kali ini gua akan ngebahas atau meriset gimana sih lokasi asli dari cerita ataupun tweet yang viral di Twitter tahun 2019 dulu, yaitu KKN di Desa Penari. Tapi di sini gua memberikan informasi ini bukan 100% benar. Jadi gua telah ngumpulin riset ataupun gua kumpulin artikel di Google yang membahas tentang lokasi KKN di Desa Penari. Maka dari itu gua di sini akan membahas tentang di manakah lokasi tersebut, dan jika ada orang yang dekat dengan lokasi tersebut ataupun nggak jauh dari lokasi yang gua sebutin tadi, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Nah, film KKN di Desa Penari ini digadang-gadang berdasarkan dari kisah nyata. Nah, kisah tersebut berawal dari tahun 2019 yang sempat viral di media sosial Twitter. Nah, akun Twitter yang telah mengunggah cerita tersebut bernama Simple Man. Nah, Simple Man pernah menuliskan 2 tweet cerita KKN di Desa Penari yang mengunggah dalam 2 versi berbeda, yaitu versi Widya dan versi Nur. Nah, kisah dari KKN di Desa Penari ini dipublikasikan karena banyak pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis, sehingga sesaat diunggah langsung mendapatkan respon yang sangat luar biasa dari masyarakat ataupun warganet. Nah, namun dalam kisah yang diunggah tersebut, penulis Simple Man masih menjadi misterius. Bukan hanya penulisnya saja sih yang menjadi misterius. Kisah dari KKN di Desa Penari pun hanya menuliskan nama tempat kejadian aslinya dengan inisial B. Maka dari itu gue tertarik untuk ngebahas tentang lokasi asli dari KKN Desa Penari tersebut. Nah, dari kisah ataupun cerita yang ditulis oleh Simple Man di Twitter tahun 2019 yang menjadi booming, sehingga cerita tersebut diangkat ke sebuah film. Maka dari itu, penonton film tersebut sudah mencapai, kemarin gua lihat itu lebih dari 6 juta. Mungkin sekarang jumlah penonton saat ini bisa bertambah, sehingga film tersebut menjadi perbincangan hangat di media sosial. Terutama masih banyak yang kepo dan penasaran pada tempat asli di desa tersebut. Nah, penulis mengungkapkan juga bahwa desa tersebut terletak di daerah paling timur Pulau Jawa. Penulis juga menyebutkan inisialnya itu B, dan banyak yang menduga bahwa yang dimaksud inisial B tersebut adalah Banyuwangi. Ya, asalkan kalian tahu lah, di bagian timur Pulau Jawa ada 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi. Nah, ada spekulasi juga yang masuk akal nih, dan dibenarkan oleh warganet. So, kali ini gua akan menelusuri Desa Penari di sepanjang Jember sampai Banyuwangi. Dari riset ataupun artikel yang gua baca, ada beberapa petunjuk nih. Nah, petunjuk yang pertama yaitu daerah ini tertutup hutan dan terlihat panjang jalan itu dipenuhi dengan pohon-pohon besar yang menjulang saat menelusuri perjalanan yang cukup panjang. Menurut tweet ataupun cerita yang ada di Twitter, adapun medan untuk menuju kampung tersebut cukup menantang. Nah, di mana pengunjung yang bertamu harus melalui hutan karet yang angker terlebih dahulu, serta pohon-pohon yang berukuran besar, mulai dari melewati jalan yang kecil, jalan yang rusak, hingga melewati hutan belantara. Di sini kalau gua amati, kabupaten yang dilalui alas ataupun hutan raya ada 2 nih, yaitu Alas Gumitir dan Alas Purwo. Nah, dari kedua alas itu terletak di antara Kabupaten Jember dan Banyuwangi. Untuk petunjuk yang kedua dari cerita tersebut, dikatakan hutan tersebut berpenghuni sebuah desa yang masih sangat asri, begitu sepi di tengah hutan, dan desa tersebut sangat sepi yang berada di tengah-tengah hutan. Nah, banyak juga yang menyebut kalau lokasi KKN Desa Penari yang asli adalah sebuah desa yang menghilang ditinggalkan oleh penghuninya. Nah, untuk menuju desa tersebut hanya bisa diakses dengan menggunakan sepeda motor dan melewati jalan yang berkelok-kelok dan cukup sempit, hanya bisa dilalui satu arah. Saat gua lihat dari letak geografis yang ditemukan, alas yang terdapat permukiman yaitu Alas Gumitir. Nah, jika kalian penasaran, kalian bisa cek dulu di Google Maps. Nah, untuk petunjuk yang ketiga, kondisi geografisnya ini terletak di area Jember dan Banyuwangi. Nah, saat gue menelusuri di Google Map dan gue lihat di Alas Gumitir, di bagian sebelah timur itu ada patung penari. Dan di bagian sebelah utara ada pemukiman penduduk yang diperkirakan adalah tempat tinggal petani kopi. Karena
setengah dari kawasan tersebut. Rata-rata mata pencarian di desa tersebut yaitu perkebunan kopi. Saat gua zoom ataupun gua telusuri di Google Maps, terlihat jelas ada kawasan kecil di tengah hutan yang diperkirakan itu adalah lokasi asli dari KKN Desa Penari. Seperti yang digambarkan oleh penulis bahwa untuk menuju lokasi harus melewati jalan yang tak beraspal dan jalan yang berlumpur. Nah, jadi gua perhatikan di Google Maps tadi bahwa desa tersebut belum ada akses jalan. Padahal di Pulau Jawa harusnya sudah terintegrasi. Nah, saat desa tengah hutan itu gua perbesar, terlihat sungguh sesuai dengan gambaran penulis yang mana ada perumahan, balai pertemuan, area tapak tilas, petilasan, dan ada bangunan yang berbeda arah yang diperkirakan itu adalah area kuburan. Seperti yang disebutkan oleh penulis juga bahwa di depan area kuburan terdapat sinden yang tidak jauh dari tapak tilas. Saat gua menelusuri lebih dalam lagi, ternyata alas Gumitir terletak di Gunung Gumitir dengan ketinggian 620 meter di atas permukaan laut. Nah, daerah ini merupakan penghasilan kopi Robusta sejak zaman VOC. Nah, pada zaman itu, rakyat Banyuwangi dipaksa membabat hutan menjadi kebun kopi sampai akhirnya sebagian besar dari mereka mati kelaparan. Nah, alas Gumitir pun menjadi tempat habitat bagi monyet di wilayah Jawa Timur dan banyak tumbuh bunga gumitir yang sering digunakan untuk sesajen. Di depan alas Gumitir tersebut terdapat patung penari yang menandakan sambutan atas kedatangan para pengunjung. Nah, dari patung tersebut menurut cerita bahwa patung tersebut menggambarkan seorang penari yang dinamakan penari gandrung yang sebagian besar dijadikan tumbal sebagai persembahan kepada penunggu alas agar terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan. Selain itu, ada hal yang menarik di alas ini yang perlu kalian ketahui sebelum kalian yakin bahwa inilah tempat yang dimaksud. Nah, ngomong-ngomong untuk penjelasan mengenai batu besar, di setiap alas terdapat batu besar nih yang kokoh di tengah kerasnya hutan yang disebut-sebut juga sebagai singgasana makhluk halus. Selain itu juga tapak tilas yang merupakan perkumpulan makhluk halus yang dihiburkan sang penari agar makhluk halus tersebut tidak keluar dan mengganggu orang-orang sekitar. Kalau kita amati bahwa tapak tilas ini adalah rumah tahanan bagi mereka. Nah, di desa ini juga terlihat tidak diberi akses jalan agar manusia tidak bisa memasuki desa tersebut. Nah, mungkin itu yang dapat gue jelaskan dari di mana lokasi asli KKN di Desa Penari. Mungkin yang gue jelasin di video ini gak akurat 100%. Jika kalian yang melihat video ini dan kalian berada gak jauh dari lokasi yang gue sebutkan tadi, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin kalian juga bisa menjelaskan ataupun membenarkan di mana lokasi asli dari KKN di Desa Penari. Untuk sekali lagi, jangan pernah percaya sama dengan teori yang gua sampaikan tadi. Jika kalian suka dengan video ini, kasih gua jempol ke atas. Dan jika kalian tidak suka dengan video ini, kasih gua jempol ke bawah. Jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang. Gua Aji, sampai bertemu di malam selanjutnya.